فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik, insyaallah akan kita lanjut tentang hukum fi'il madhi. Dari sisi bagaimana cara mengirobnya. Kalau perkataan cara mengirob ini berarti diartikan secara bahasa ya, cara menjelaskannya gitu, cara menjabarkannya. Ayo coba diirob. Itu maksudnya dijelaskan. Gitu. Ayo diirob. Cara menjelaskan atau menjabarkan keadaan yang ada di dalam kata tersebut. Kemarin sudah kita ambil tentang macam-macam fi'il beserta hukum asal fi'il dari sisi mabni ataukah mu'rab. Semuanya sudah kita jelaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasannya enggak bikin pusing. Karena kata istri saya malah bikin bulat. Hukum asal fi'il, hukum asal isim. Tapi insyaallah akan kita lanjut dengan hukum fi'il madhi. Qala fa amma al-madhi, qala syarih waffaqahullahu ta'ala, fa amma al-madhi fa hukmuhu annahu mabniyun daiman wa abadan. Adapun fi'il madhi maka hukumnya dia adalah mabni selamanya, daiman senantiasa, wa abadan dan selama-lamanya. Dan sudah kita jelaskan bahwasannya dia dari sisi perubahan maka dia mabni. Adapun dari sisi jabatan, i'rab maknanya jabatan, maka dia juga tidak memiliki jabatan i'rab kecuali dalam satu keadaan. Wa bina'uhu ala thalathi halat, dan mabninya fi'il madhi itu memiliki 3 tanda. Ala thalathi halat maksudnya memiliki 3 tanda. Sebagaimana i'rab juga punya tanda. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah, marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Demikian juga mabni. Tapi cara ngirabnya mabni itu enggak usah wa alamatu binaihi, enggak gitu. Tapi langsung mabniyun alal fathah, mabniyun alad dhamm, mabniyun alal kasr, mabniyun alas sukun, gitu. Jadi cara mengirab, cara menjabarkan isim atau kata-kata yang mabni, baik itu isim atau fi'il, itu lain dengan i'rab dengan mu'rab. Kalau mu'rab itu cara mengirabnya itu marfu'un wa alamatu raf'ihi mansubun wa alamatu nasbihi majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau mabni enggak perlu mabniyun wa alamatu binahi, enggak gitu. Langsung mabni dengan apa? Langsung dengan tandanya langsung. Kalau tandanya fathah langsung mabniyun alal fathah. Kalau tandanya dhamma langsung mabniyun alad dhamm. Kalau tandanya kasrah langsung mabniun alal kasr, gitu. Dan ingat ya, antara i'rab dengan bina ini sudah beda jalur. Jadi jangan kemudian ada kata mabni di ngirabnya itu marfu'un atau majzumun, itu keliru. Karena rafa, nasab, jazm dan jar itu adalah jalurnya i'rab, bukan jalurnya mabni. Jadi salah kalau bilang fi'il madhi doroba kemudian dibilang mansubun, salah. Karena marfu, mansub, majrur, majzum itu adalah jalurnya i'rab. Sudah enggak akan ketemu dengan jalurnya mabni. Maka cara ng'irab mabni itu langsung mabniun. Kalau memang fathah mabniun alal fathah. Kalau memang dhammah mabniun alad dhamm, haitsu, qablu itu mabniun alad dhamm. Mabniun alal kasrah, alal kasr,
fi, bi, mabni, semua itu mabni. Jadi gitu cara ngirobnya, Qala wa bina'uhu ala salasi halat, dan fi'il madhi itu mabni di atas 3 keadaan. Maksudnya memiliki 3 tanda. Memiliki 3 wajah atau 3 rupa. Al-halatul ula wahyal asal, keadaan yang pertama dan dia adalah yang paling asal, ayyubna alal fatah. Dan perlu diperhatikan fi'il madhi mabninya dengan 3 keadaan ini adalah madhabnya syarih. Karena madhabnya musannif kemarin telah lalu, semua fi'il madhi mabninya dengan fathah, baik fathah dohir maupun fathah yang muqaddarah. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Nanti sampean bebas milih mana yang paling gampang. Kalau sampean memandang yang paling gampang itu adalah mabni dengan fathah semuanya, monggo. Karena ini juga nanti ada sisi sulitnya dan jelimetnya nanti ya. Bismillah, semoga paham. Jadi ada perbedaan pendapat antara musannif dengan syarih. Musannif bilang semua fi'il madhi mabni dengan fathah. Pendapatnya syarih, semua fi'il madhi mabni tapi mabni di atas 3 keadaan. Al-halatul ula yang pertama yaitu fathah mabni alal fathah, kemudian nanti ada mabni alad dom dan mabni alas sukun. Ini sebelum disebutkan biar bisa digambar dulu. Pendapatnya syarih dan juga ulama yang lain bahwasanya fi'il madhi itu mabni dengan 3 keadaan. Ada yang mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan dhammah, ada yang mabni dengan sukun. Kalau mau gampangnya ya dilihat dohirnya gitu saja. Kalau memang fa'altuma ya fi'ilnya itu akhirnya apa, kalau sukun ya sukun, kalau dhammah ya dhammah, kalau fathah ya fathah itu. Tapi nanti kalau dirinci sulit nanti. Mana yang domir? Tuma itu mana yang domir? Apakah semuanya itu domir? Kemudian fa'alata itu yang domir yang mana? Semua ta atau alifnya itu semuanya domir. Oh, itu jelimet sekali. Qala al-halatul ula, keadaan yang pertama wahyal asal, dan inilah yang paling asal, ayyubna alal fathah. Fi'il madhi yang pertama rupa atau wajah fi'il madhi yang pertama adalah dia itu di fathah, mabni dengan fathah. Dohiron kana au muqaddaron, baik dohir, baik fathahnya itu dohir atau muqaddar atau tersembunyi. Perhatikan, ini harus bisa ngikuti alurnya ya. Fal fathu ad-dhahiru lahu maudi'an. Sekarang fathah yang dohir, fathah yang kelihatan, ini ada 2 tempat, memiliki 2 tempat. Ahaduhuma idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi wawul jamaah wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamiru raf'in mutaharrikun. Mutaharrikun itu naat ke dhamir. Yang pertama, fathahnya dohir, fathahnya kelihatan apabila dia itu adalah fi'il yang sahihul akhir. Huruf akhirannya bukan berupa huruf illah. Dan dia tidak bersambung dengan wawu jamaah. Dan juga tidak bersambung dengan dhamir rafa'. Dikatakan wawul jamaah karena wawu yang menunjukkan jamaah, banyak laki-laki. Makanya dikatakan jamaah. Jamaah itu az-dzukur maksudnya. Karena kalau jamaatun nisa sudah pakai nun niswah. Ya, jamaah di sini adalah jamaah khusus laki-laki. Wawu jamaah. Karena kalau untuk perempuan banyak itu sudah pakai nun niswah, fa'alna itu. Wala dhamiru raf'in mutaharrikun, dan juga tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dikatakan sebagai dhamir rafa' karena dhamir tersebut i'rabnya itu jadi fa'il atau naibul fa'il. Fa'ala mulai dari fa'ala. Perhatikan, fi'il madhi tasrifannya ke bawah itu ada berapa? Ada 4. Ada 14.
Yang dua itu nggak bersambung dengan domir. Fa'ala sama fa'alat. Itu murni, belum bersambung dengan domir. Maka sisanya yang 12 itu semuanya domir. Mulai dari fa'ala, fa'alu, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altum, sampai ke bawah itu semuanya domir. Yang nggak domir cuma 2. Ya. Fi'il madhi tasrifan ke bawahnya itu kan 14. Dikurangi 2 karena 2 itu nggak ada domirnya. Fa'ala itu nggak ada domirnya. Dan juga fa'alat itu juga bukan domir. Tak di situ bukan domir, itu tak tanda wanita. Selainnya yang 12 itu domir semua. Nah, domir semua tadi yang 12 tadi itu disebut dengan domir rofa. Karena menduduki jabatan sebagai fa'il atau naibul fa'il. Fa'al tu, irabnya fa'il, tu-nya itu. Kalau fu'il tu, saya diperbuat, maka tu-nya di situ sebagai naibul fa'il. Makanya disebut dengan domir rofa. Mutaharrik berharokat. Karena domir rofa yang ada 12 tadi itu dibagi menjadi 2. Domir rofa yang berharokat sama domir rofa yang sukun. Paham? 12 domir tadi dibagi menjadi 2. Domir rofa yang berharokat dan domir rofa yang sukun. Ini harus kita rinci seperti ini biar nanti jelas. Karena ini jelimet di domir-domir ini. Karena saya juga sudah lama sekali nggak bahas ini, lupa-lupa ingat. Yang pertama domir rofa mutaharrik yang berharokat, yaitu tak fa'il, tu, ti, ta, tuma, tum, itu semua tak ya, itu semua masuk jenis tak. Kemudian yang kedua domir rofa yang harokat yang kedua adalah na, yang untuk banyak kami. Fa'alna itu. Dan yang ketiga nun niswah. Fa'alna pendek. 3 itulah domir rafa' mutaharrik. Berarti berapa tadi? Kan 12 semuanya. Yang berharokat berarti berapa? Nun niswah, nafa'ilin, sama tu, ti, ta, tuma, tum. Itu 7 ya. Nanti tugasnya Muzaro itu tak minta ngerinci itu nanti semua. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Semua itu nanti dirinci domirnya ya, tolong biar nanti gampang. Kemudian yang domir rafa yang sukun sekarang. Domir rafa yang sukun. Kan tadi kan domir rafa kan ada 12 tadi dalam tasrifan itu tadi, ke bawah itu. Sisanya yang 2. Dibagi menjadi 2, yang berharokat sama yang sukun. Nah, sekarang yang sukun adalah wawu jamaah, fa'alu. Itu juga termasuk domir sukun. Bukan domir mutaharrik. Kemudian aliful itsnain yaitu fa'ala sama fa'alata. Fa'ala sama fa'alata. Itu. Sisanya adalah domir rafa' mutaharrik. Nanti ini masalah ini dirinci tolong karena cukup jelimet. Kalau bagi pemula cukup gampang dilihat, wis pokoknya akhiran fiilnya itu apa, wis gitu aja. Sukun ya berarti sukun, mabni sukun, kalau domah ya berarti mabni domah, kalau fathah ya mabni fathah. Kemudian saya kasih ringkasan juga. Fiil madhi, dari semua fiil madhi tadi yang ke bawah sebanyak 14 tingkat tadi, yang mabni dengan fathah itu 4. Yang mabni dengan fathah itu 4. Fa'ala, fa'ala, sama fa'alat, sama fa'alata. 4. Ya, diingat. Kemudian yang mabni dengan dhamma cuma 1, yaitu fa'alu, tok. Yang bersambung dengan wawu jamaah.
Sisanya yang 9 mabni dengan sukun. Sisanya yang 9 mabni dengan sukun. Itu lebih gampang. Jadi yang mabni dengan fathah pada tasrifan 14 itu cuma 4. Yang mabni dengan dhammah 1 dan sisanya 9. Karena 4 tambah 1 5 tambah 9 14. Sisanya mabni dengan sukun. Wes, kalau tahu ini gampang berarti. Kalau sudah tahu ini berarti gampang. Ada yang iskal? Itu. Wala dhamiru raf'in mutaharrikun. Fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang dohir, ini yaitu yang ketika masih yang fi'il madhi yang belakangnya enggak ada huruf illah dan tidak bersambung dengan wawu jama' dan juga dhamir rafa' mutaharrik. Ini masih kurang karena tadi masih ada yang fa'alata tadi, yang fa'ala tadi masih nahwu qama wa akrama wastama'a wastaghfara wa qaulihi ta'ala qala rajulani. Perhatikan sekarang. Wasani yang kedua, fi'il madhi yang mabni dengan fathah yang dhahirah. Idza kana akhiruhu wawan aw ya'an, jika akhirannya itu wawu atau ya. Maksudnya mu'tal akhir pun selama mu'talnya itu huruf ilahnya itu pakai wawu dan pakai ya, maka dia itu masih mabni dengan fathah. Jadi ini sebagai tambahan penjelasan dari idza kana shahihal akhir. Walaupun mu'tal akhir pun asal huruf ilahnya itu enggak pakai alif, maka dia tetap mabni pakai fathah. Jadi yang sebenarnya muqaddaro itu cuma satu, yaitu mu'tal bil alif. Itu. Jadi watsani idza kana akhiru wawan aw ya'an, jika huruf akhirannya itu walaupun mu'tal, walaupun huruf ilah, tapi kalau huruf ilahnya itu masih wawu atau ya, ini masih pakai fathah. Nahwu sarwa. Artinya derma. Sakhoun fi muru'atin, mulia, itu artinya sarwa. Sarwa yasru. Wa badwa artinya kasar omongannya. Lisannya kasar. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2 itu. Asarhu sakhoun fi muru'atin. Wa qad sarwa ar-rajulu yasru sarawatan wa sarwan. Syarufa menjadi mulia. Wal jamu asriya'u wa suratun wa saratun, itu. Jamaknya adalah asriya dan saroh. Kemudian taklik nomor 2, bada al-bada'u bil mad. Al-bada'u panjang bil mad, al-fuhsyu kasar atau kata-kata keji. Wa fulanun badi'ul lisan, seseorang yang mulutnya kotor. Min qaumin abdhiya wal mar'atu badiyatun taqumu minhu badautu alal qaum wa abdaitu alal qaum, itu. Jadi sarwa artinya mulia, badwa artinya lisannya kotor. Maka seperti ini tetap sarwa berarti fi'il madhi mabniun alal fathah ad-dhahir. Wa radiya wa syaqiya. Radiya juga mu'tal karena huruf akhirnya ada ya. Syaqiya juga qala ta'ala radhiyallahu anhum. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madhin mabniun alal fathi ad-dhahir ala akhirih. Wal fathul muqaddar lahu mawdi'un wahidun, dan fathah muqaddarah cuma punya satu tempat saja. Jadi sebenarnya ini yang perlu dirinci, enggak perlu panjang-panjang. Fi'il madhi yang di'irab mabni dengan fathah yang dhahirah itu adalah fi'il madhi yang masih murni, belum bersambung apa-apa, dan selain mu'tal dengan alif, itu saja. Kalau mu'tal dengan alif, maka dia di'irab pakai fathah muqaddarah karena mana min duriha at-ta'adzur, seperti isim maksur. Wa huwa idza kana akhiruhu alifan, yaitu apabila belakangnya itu adalah berupa huruf alif. Nahwu masya, ato, wastafta. Masya artinya berjalan, rodiya tadi artinya ridho, syakia artinya sengsara, masya artinya berjalan, wa ato artinya memberikan, wastafta meminta fatwa. Wa qauli ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, istawa. Istawa artinya ala wartafa'a, meninggi. Di atas arsy. Istawa artinya meninggi. Adapun kalau diartikan bersemayam, ini kadang dikritik. Artikan saja meninggi. Fakul wahidin min hadhihi al-af'ali fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar 'alal alif mana min duhuri at-ta'dzur. Jadi semua contoh tadi kapan mabni pakai fathah dhahir, kapan pakai fathah muqaddar, ini nanti juga dibuatkan tabel. Terus tabel ke bawah 14 itu disyarah semua domirnya. Sekaligus tanda binanya, tanda mabninya pakai apa, itu nanti tolong diringkaskan. Qala al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua an yubna 'ala dhamm wa dzalika idza tasala bihi wawul jamaah, ini cuma satu, yang mabni dengan dhamma ini cuma satu, yaitu dalam ketika bertemu dengan wawul jamaah. Nahwu qamu wa akramu wastama'u wastaghfaru. Qamu berdiri, mereka berdiri, akramu mereka memuliakan, istama'u mereka mendengarkan, wastaghfaru mereka memintakan ampun. Wa qouli ta'ala qalu la takhaf. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'ala dhamm litisali bi wawil jamaah wa wawul jamaah dhamirun muttasilun fi mahalli rafa' fa'il. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga an yubna 'ala sukun mabni 'ala sukun. Ini ada 9, sisanya tadi mabni dengan fathah ada 4, mabni dengan dhammah ada 1, sisanya yang 9 mabni dengan sukun. Wa dzalika idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, yaitu apabila bersambung dengannya dhamir rafa. Kenapa dikatakan rafa? Tadi sudah disebutkan. Mutaharrik, berharokat. Nahwu kumtu wa kumta wa kumti wa kumna wa kumna. Kumtuma, kumtum juga masuk juga. Berarti kumtu, kumta, kumti, kumna, kumna, kumtum, kumtuma. Itu kumtuma kan ada 2. Pokoknya 9. Pokoknya totalnya semua 9. Kumna, kumna. Mbah pokoknya dihitung dhewe. Aku ngeluh kok mau kok mikir ya pegel kok. Makanya cara kalau bagi pemula wis dilihat pokoknya belakangnya apa gitu saja wis, enggak usah repot-repot. Ini kan karena bahas rincian detail. Wa qouli ta'ala qul ta masyaallah. Seandainya kamu masuk di kebunmu kamu katakan masyaallah. Kulta, maka di situ kulta pakai sukun, mabni 'ala sukun. Wa qulna hasyalillah, dan para wanita mengatakan hasyalillah, maha suci Allah. Ketika melihat Nabi Yusuf, fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisali bi dhamiri rafa' bi dhamir raf'in mutaharrikun bi dhamir raf'in mutaharrikin. Watta'u auna awin nun dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm awil fathah awil kasr awis sukun. Nah ini yang sukun ini yang mana ini saya enggak tahu. Awis sukun mabni dengan sukun yang mana ini mabni 'ala sukun? Mana? Nah itu yang panjang itu kan? Itu nah itu yang dhamir itu cuma nunnya saja. Alifnya itu adalah alif fariqah antara kami dengan mereka wanita. Makanya kalau bahas domirin jauh limet kumtuma sing domir. Kalau kumtuma itu mana yang domirnya? Kumtuma itu yang domir itu cuma ta, mim itu tanda jamak atau tanda tasniyah. Kemudian alif itu tanda tasniyah, itu kumtuma. Ya ini jelimet, kalau sudah detail ke situ jelimet sekali. Nanti bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang lebih tinggi. Awil kasr awis sukun. Ini gampang, mau dikatakan mabni 'ala sukun juga enggak apa-apa, mabni. Ini domirnya loh ya, bukan fi'il madinya ini. Watta'u auna awin nun domirun muttasilun. Domir yang bersambung.
Bukan domir yang munfasil, karena domir ada dua, domir yang muttasil sama domir yang munfasil yang berpisah. Yang bisa berdiri sendiri itu namanya domir munfasil. Semuanya mabni di atas dhamma, ini ngi'rab domirnya, bukan ngi'rab fi'il madinya. Fi'il madinya sudah selesai. Awil fathah, awil kasr, awil sukun fi mahalli rafa' fa'il, semuanya adalah fa'il. Ini kita ambil sedikit tambih. Ini tambihun qad yaqulu qailun. Nah, ini masih panjang kok, ada ta'liqnya juga di bawah. Ya wis besok aja lah insyaallah. Yang jelas itu cara ngi'rab fi'il madi. Jangan bingung ya, kok fi'il madi kok di-i'rab. Fi'il itu mabni kok di-i'rab. I'rab ini maknanya dijabarkan, dibongkar, dijelaskan, itu. Makanya i'rab itu artinya bayan, penjelasan. Ada i'rab itu artinya jabatan, ada i'rab artinya perubahan, ada i'rab artinya penjelasan. Ayo di i'rab, ini maksudnya dijabarkan. Baik, semoga bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk memahami